Yang kami kasihi di dalam Tuhan, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua beserta jajarannya. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, ke-13 Koordinator beserta jajarannya. Yang kami kasihi di dalam Tuhan, Ketua-Ketua Klasis, 90 klasis yang tersebar di seluruh Tanah Papua. Para profesional kader Gereja Kingmi, dan seluruh umat Tuhan yang berkenan hadir di kesempatan ini. Kami ucapkan selamat datang dan kami hormati kepada pemerintah yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih dan kemurahannya saja, kita semua diperkenankan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama menyatukan ide, pikiran, dan gagasan untuk kemajuan pelayanan bagi gereja Tuhan di atas tanah Papua. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan ikuti bersama-sama susunan acara pada ibadah penutupan rapat sinode ke-1 Gereja Kingmi di tanah Papua, pembukaan yang sudah dan sedang berlangsung, ibadah bersama, laporan ketua panitia dan sambutan-sambutan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sapa di dalam cinta dan kasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita, tersenyum yang terbaik buat Tuhan karena segala sesuatu yang kita bicarakan hari ini, kita hasilkan hari ini hanya untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan di atas tanah ini. Kita akan melangkah pada acara selanjutnya, menyanyikan lagu Di Sini Pulauku. Hadirin dipersilakan berdiri. Bapak Ibu hadirin sekalian dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi kami minta dengan penuh kasih kepada Bapak Ibu umat Tuhan yang masih ada di halaman dan di lingkungan
daripada halaman STT Waterpos supaya boleh mengambil tempat di kursi-kursi yang disediakan oleh panitia. Di dalam aula juga kursi-kursi masih duduk, kita akan mendengarkan dan dilawat oleh Tuhan. Apapun yang sudah kita bicarakan dari tanggal 26, 27, 28 akan jadi sia-sia ketika tidak ada campur tangan Tuhan. Untuk itu kita akan meminta pertolongan Tuhan supaya ke 58 rekomendasi yang sudah disampaikan oleh kita semua akan terlaksana di bawah tuntunan Tuhan. Selanjutnya akan kita ikuti bersama ibadah yang akan dipimpin langsung oleh seorang hamba Tuhan yang setia melayani dan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh tanah Papua. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Heni bersama dengan tim akan memandu kita dengan ibadah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Papua di dalam doa. Setelah ini masuk di tanah Papua, Papua hidup saling mengasihi, saling menghargai, menjaga budaya dan alam ciptaannya. Kini perlahan-lahan mulai sirna oleh kejamnya perkembangan zaman dan keegoisan manusia. Bintang-bintang Papua satu persatu sirna, dikikis kabut kelam, noda dan dosa. Pelanggaran HAM, pertikaian dan pembunuhan sedang terjadi di tanah ini. Membuat kami seolah tidak berdaya. Membuat kami tak sanggup berkata. Membuat kami kehabisan air mata. Kami tidak cukup kuat untuk mengalahkan semua ini. Tuhan, tangan kami tidak mampu untuk melawan semua ini. Tuhan, kami hanya punya air mata dan doa. Namun kami tidak akan pernah gelisah. Karena kami tahu matahari pasti bersinar kembali. Di tanah ini Tuhan, kami tahu Tuhan sanggup menghapus air mata negeri. Gantikan sukacita abadi selamanya. Amin. Dan karena itu, hari ini dengan kuasa yang besar itu,
kita mau beribadah kepadanya. Karena kita percaya walaupun ada air mata, ada tantangan, tapi kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita oleh pengurapan Roh Kudus itu ada pada pemimpin-pemimpin yang luar biasa dan hebat ini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Salam kiri kanan, katakan engkau hebat, engkau penting di mata Tuhan. Haleluya. Memang kita sudah capek, kita sudah keringat dan sudah juga was-was karena mau pulang, mau kembali. Tapi tadi ada kuasa dalam ibadah ini. Semua yang sudah diputuskan hari ini kita mau bawa kepada Tuhan. Kita minta kuasa dan pengurapannya baru kembali. Curahan yang baru dari urapan Tuhan itu ada untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah penutupan Raker Sinode yang pertama di tahun 2022 ini dengan menyanyi pujian dari nomor Kemenangan Iman nomor 198. Lagu ini bicara bahwa kita mau ke Sion. Sion itu tempat di mana segala lelah, segala jerih payah kita, semua yang kita pikirkan dan kita gumuli terlepas. Karena di Sion ada harapan. Siapa Sion itu? Sion adalah kepala gereja Kristus Yesus Tuhan kita. Bersama dengan semua orang kudus, kita mau memuji dan memuliakannya. Kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sesudah itu Bapak Pendeta Andri Snoni MPDK saya mengundang untuk membuka ibadah siang hari ini. Bapa di surga, setelah 3 hari kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke daerah kami masing-masing, ke tengah-tengah pelayanan kami. Kami tidak pulang kosong, oleh karena itu kami mohon hadirat-Mu ya Tuhan. Kau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya boleh jadi menurut kehendak-Mu. Ibadah penutupan rapat kerja Sinode ke-1 Gereja Kimi di Tanah Papua kami buka di dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Hamba Tuhan dan para peserta raker beserta seluruh umat Tuhan yang hadir, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan paduan suara dari STT Walter Post. Menyambut mereka kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 169. Sandar akan perjanjian Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kita harapkan selain janji-janji Tuhan yang menguatkan kita. Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat padanya. Paduan suara STT bersama di depan. Kami terus menang sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus.
Mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang pada petang hari ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lambert Pase STH. Kita memuji Tuhan dengan sebuah nyanyian penyembahan, Ku datang dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Laku buka hatiku, Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. sekali lagi kita katakan, ku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Perlukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. sekali lagi kita katakan, Firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Kepada Bapak Pendeta, Firman-Mu Bapak Lambert Pase yang STH, saya mengundang untuk mengambil di tempat. saat ku terjatuh. Perlukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini. Engkau sudah mendengar doa-doa hamba-hamba-Mu. Sehingga acara Raker Sinode ke-1 dari hari pertama hingga hari ini, hari terakhir, sudah berjalan dengan baik sehingga kami kembalikan syukur di hadapan hadirat-Mu. Akhir dari rapat Sinode ke-1, pada kesempatan sore hari ini kami ingin mendengarkan suara-Mu, yang adalah kekuatan kami, yang adalah spirit kami, untuk kami melangkah melayani Engkau, sesuai dengan hasil keputusan yang telah kami baca dan kami rumuskan bersama-sama. Untuk itu Engkau berbicara kepada kami, melawat kami, menguatkan kami hamba-hamba-Mu yang akan melangkah di medan pelayanan kami yang tidak menentu. Penuh rahasia dalam hidup kami. Untuk itu kami ingin mendengarkan suara-Mu. Engkau berbicara,
karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang telah hadir sekalipun capek. Selama 3 hari berturut-turut kami duduk bersama-sama. Tetapi sampai sore hari ini masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, MC yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus dapat memberkati. Yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Sinode dan juga Bapak Ketua Panitia Raker 1 yang memberikan penghargaan yang luar biasa untuk saya berdiri menyampaikan firman Tuhan dalam momen yang sangat besar dan luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Saya sebagai koordinator Jahokimo dilantik pada konferensi di Timika, dan pelayanan dalam bulan ini adalah bulan yang ke-7. Termasuk ya kami kepimpinan Sinode dan juga kami koordinator sama. Tetapi pada kesempatan ini saya dapat penghargaan untuk saya sampaikan firman Tuhan. Dan saya secara manusia, sebenarnya saya tidak layak, mungkin 1 tahun kemudian baru diberikan kesempatan. Tetapi ini adalah satu penghormatan yang luar biasa, sehingga saya mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu cerita yang sangat indah dan sangat menarik yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian. Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah cerita tentang seorang bapak yang suka dengan warna pink. Bapak ini dia sangat tertarik dengan warna pink dan semua kekayaan, baik kendaraan, rumah, dan segala macam yang dia punya semua warna pink. Dan suatu saat dia terpilih menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, Bapak Ibu, setelah masuk di istana dia perintahkan semua istana cat warna pink. Semua rakyat bingung. Setelah itu dia mulai perintahkan lagi kepada seluruh pegawai-pegawainya, semua menteri-menterinya menggunakan warna pink. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus menggunakan warna pink. Ya, saya baca cerita Korea Utara juga sama. Presiden Korea Utara itu tidak suka kalau rakyatnya pakai celana jeans. Kalau yang pakai celana jeans ditangkap karena itu warna orang Eropa. Dan raja ini juga memiliki tipe yang sama. Suatu ketika, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia memerintahkan kepada semua penduduk yang ada untuk menggunakan baju warna pink, kendaraan warna pink, rumah warna pink semua, sehingga semua penduduknya stres. Tetapi karena terpaksa perintah raja, mereka semua mengikuti. Mereka semua mengikuti dan raja senang, raja bangga. Tapi suatu sore dia mulai berjalan-jalan di taman. Terus dia lihat begini bunga yang warna hijau. Wah, semua pink tapi ini warna hijau. Dia mulai lihat ke langit begini, langit warna biru. Raja kembali ke istana dan perintahkan supaya warna langit dengan warna bunga yang hijau segera diubah. Panggil ahli-ahli profesor untuk datang mengubah semua warna ini. Semua profesor bingung. Karena tumbuhan dengan langit tidak ada seorang pun ubah, yang bisa ubah hanya Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi ada satu profesor yang punya ide yang bagus. Dia bilang ada caranya gampang. Tidak perlu kita susah-susah. Saya akan buat kacamata warna pink.
Kalau kacamata warna pink, raja pakai apa yang dia lihat semua jadi pink, jadi aman. Haleluya. Setelah kacamata jadi antar kasih raja, raja pakai mulai jalan lihat begini bunga sudah jadi pink. Masalah selesai. Haleluya. Tema besar kita hari ini adalah berubah menjadi kuat. Tapi berubah menjadi kuat ini tema yang besar. Di dalamnya ada banyak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kami Papua hari ini ada banyak musim. Kalau kemarin dulu sejak saya masih kecil musimnya tidak banyak. Musim kelapa hutan, musim buah merah, terus musim pohon-pohon berbunga. Itu anak-anak muda mulai bikin panah cari burung. Musim kodok, di kampung mulai persiapan cari kodok. Tetapi hari ini kemarin Bapak Benigai sampaikan bahwa ada musim mutilasi, ada musim penangkapan, ada musim operasi militer, ada musim pengungsian, dan segala macam. Ada amin? Iya. Untuk melihat semua masalah ini kalau kita tidak mengubah kacamata kita, kacamata orang Kristen, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, maka kita akan terus terbawa dalam masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kami duduk di bawah pohon mangga di depan. Kami diskusi dengan Bapak Ketua Sinode sambil menunggu. Pada waktu itu masalah almarhum Bapak Dr. Mas Muraso. Sambil menunggu keluarga duka datang, ada yang cerita, ini sedikit lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi orang Papua akan habis. Kita akan habis. Tapi Bapak Ketua Sinode, Bapak Tilas Mom dengan santai dia bilang begini, hamba-hamba Tuhan, jangan pusing. Bangsa Mesir itu memakai berbagai macam undang-undang untuk kasih habis orang Israel. Tapi sampai hari ini bangsa Israel itu masih ada. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang ada hari ini, kita ada dalam rencana Tuhan. Kita dalam rencana Tuhan yang besar. Karena firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah biji mataku, kamu adalah harta kesayanganku, kamu adalah umatku sendiri. Bukan umat siapa-siapa, kita ini umatnya Tuhan sendiri. Tidak selamanya kita menangis, tidak selamanya kita ada dalam pengungsian, tidak selamanya kita ada di penjara, tidak selamanya kita ditangkap. Tetapi ada suatu saat berita pembebasan itu akan kita dengar di negeri ini. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengajak kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 5, mohon maaf. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, saya percepat khotbah saya karena hamba-hamba Tuhan yang dari Mepago bisa marah saya. 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Kop hitam di sana berbunyi, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat yang ke-7, sebab kami hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup hari ini, kita berkarya hari ini. Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu berkhotbah hari ini, bukan karena saya melihat, tapi karena saya percaya bahwa saya ini orang pilihan Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi saya berkhotbah dalam raker ini. Saya tidak pernah telepon ke Bapak Ketua Panitia karena dia orang tua saya untuk saya berkhotbah dalam penutupan rakyat ini. Tetapi Tuhan sudah tentukan karena saya orang pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk berkarya melayani di atas tanah ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di sini saya ada bagi dalam 3 bagian, tapi saya bicara singkat tidak panjang.
Bagian pertama adalah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mengubah kacamata musim-musim yang sementara berjalan yang kita lihat. Mari kita ubah kacamata kita dengan kacamata iman. Kacamata iman yaitu pertama adalah mari kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan. Penglihatan kita di mana-mana terjadi hal-hal yang membuat kita sakit, membuat kita sedih, membuat kita menangis. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus punya iman yang menguatkan orang lain. Harus punya iman yang meneguhkan orang lain, memberikan semangat kepada orang lain, memberikan jalan keluar kepada orang lain, memberikan harapan-harapan kepada orang lain, sehingga saudara-saudara kita yang ada di sekitar kiri kanan kita, mereka menjadi berkat. Sehingga Rasul Paulus pernah katakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa arti hidup adalah Kristus? Kristus artinya kita menjadi berkat bagi orang lain, menguatkan orang lain, memberikan semangat kepada orang lain sehingga kita tetap semangat melayani akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sehingga cara hidup orang Kristen sesungguhnya adalah berjalan dengan iman. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan di sana berkata bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah kita bayangkan di dalam hati dan pikiran kita, apa yang tidak pernah kita rencanakan dalam hidup kita, tetapi itu yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Iman dan percaya kita kepada Kristus itu sangat penting. Bahwa iman percaya kita kepada Kristus itu ada harapan, ada jalan keluar. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 di sana berkata bahwa sebab tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang percaya, ada anak-anak Tuhan yang sering bersaksi beriman, tapi sebenarnya dia tahu apa yang dia harapkan itu ada orang mau kasih. Dia sudah dengar, diterima telepon bahwa Bapak nanti sebentar saya antar uang, ada berkat 1/10. Jadi sebentar saya antar, tapi nanti ada tamu lain datang. Aduh, saya punya barang tidak ada, saya punya ini tidak ada, tapi saya percaya, saya beriman. Sebentar ada berkat, besok ada berkat. Padahal dia sudah tahu ada janji. Ada janji, ini bukan iman saudara-saudara. Iman itu adalah apa yang kita tidak pernah lihat. Ibrani, dalam kitab Ibrani firman Tuhan di sana berkata bahwa apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang kita tidak pernah bayangkan, tapi kita percaya bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah iman yang benar. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang percaya akan janji Tuhan, mari kita sibuk untuk Tuhan punya dan Tuhan sibuk untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya. Mari kita sibuk untuk Tuhan punya. Karena bagian kita itu adalah urusan daripada Allah Bapa di surga. Kita urus apa yang Tuhan punya. Sehingga dalam Matius pasal 6 ayat 33 firman Tuhan berkata bahwa cari saja kerajaan Allah. Kamu cari saja kerajaan dan kebenaran itu. Yang lain-lain itu tambahan. Ada amin. Yang lain-lain itu tambahan, yang menjadi pergumulan, yang menjadi kebutuhan, yang menjadi masalah kita. Tuhan bilang itu hanya tambahan. Tapi kau cari dulu barang Tuhan punya. Haleluya. Bagian kedua firman Tuhan. Bagian yang kedua adalah iman adalah wujud dari apa yang diharapkan. Iman itu bukti dari apa yang kita harapkan. Saya sebagai hamba Tuhan setiap saat berkhotbah di atas mimbar bahwa saya beriman, saya percaya sampaikan kepada jemaat. Tetapi kalau iman saya itu tidak dibuktikan, itu sia-sia adanya. Haleluya. Itu sia-sia. Iman itu harus dibuktikan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Saya mau bersaksi. Saya satu kali dalam perjalanan, dulu Kabupaten Jahokimo belum jadi. Bapak adik saya penginjil di daerah Obio. Dari Obio ke Pasema itu 2 malam 3 hari perjalanan di hutan. Tidak ada perkampungan, tidak ada masyarakat. Waktu itu saya dengan satu adik saya dalam perjalanan menuju ke Pasema,
Di tengah hutan kami jumpai ada satu keluarga yang kehabisan makanan. Jadi mereka makan daun-daunan, mereka bertahan di situ. Waktu itu saya bawa sagu satu potong, isi di tas. Terus ketemu mereka, saya tanya kenapa? Aduh anak, ini kita makanan habis, jadi saya punya anak-anak, dengan ini kami bertahan sini makan sayur-sayur pakis. Bapak sementara pergi ke kampung yang jauh 1 malam lagi untuk ambil makanan. Saya bilang, mama ini ada sagu, jadi sekarang ini kita bakar, makan, kita pindah dari sini sedikit. Tapi mama ini bilang, anak nanti besok pagi baru kita jalan. Jadi sudah sagu ini saya potong tengah, sebagian bakar sore itu, sebagian simpan. Terus pagi saya bilang, mama kita jalan, bangun pagi jam 4 setelah berdoa, saya bilang, mama kita jalan. Dia bilang, anak kami tunggu bapak datang dulu. Sagu tinggal 1 potong. Kalau saya tidak kasih mereka, kasihan. Kalau saya kasih mereka, pas saya dengan adik yang mau jalan ini juga butuh makanan. Dalam posisi yang salah. Saya pikir-pikir, jadi ayam 1 ekor dengan sagu 1 potong ini saya mau kasih tidak, saya pikir-pikir. Bilang, biar sudah. Tapi sebelumnya saya tanya, mama dari sini ke kampung sebelah ini kira-kira jauh ke dekat? Dia bilang, anak ini naik gunung ini selesai turun itu sudah kampung. Saya pikir betul, jadi ayam dengan sagu itu sudah saya kasih mereka. Bapak Ibu, tanjakan pertama lewat, tanjakan kedua lewat, tanjakan ketiga sebelum naik, kaki macam tidak ada tulang. Jadi kita rendam di air, berdiri keluar begini mulai goyang. Jadi masuk kembali rendam di air. Saya berdoa ulang-ulang tapi tidak bisa. Saya naik ke pinggir jauh dari adik saya itu. Saya bilang kau jangan mendekat. Jadi saya kasih tinggal saya jauh sedikit. Saya berdoa begini, Tuhan, saya hari ini saya mau buktikan. Kalau Tuhan memang betul-betul panggil saya untuk jadi hamba Tuhan, saya minta tanda. Tapi kalau saya mau saya jadi hamba Tuhan, biar saya mati hari ini dengan adik saya. Saya berdoa, setelah berdoa saya buka mata. Lurus-lurus kali sebelah itu ada longsor besar turun dari gunung, jadi pisang hutan banyak tumbuh di situ. Saya buka mata baru lihat begini. Ini ada 1 pisang yang sudah tua, daun sudah habis. Tapi pisang yang biasa orang makan. Wah ini betul kah tidak? Saya mulai gosok mata lagi. Saya lihat begini, wah ini betul. Sudah kedua kali betul, jadi saya suruh adik itu, adik coba kau tebang pisang itu. Baru potong buah 1, periksa di dalam. Setelah lihat tebang, potong begini, itu pisang betul, pisang yang biasa orang makan. Kalau kita di Lapagu tuh biasa bilang pisang kiwise, haki kiwise. Kalau dari Dime itu saya tidak tahu, pisang yang masak tapi dia kulit tetap hijau itu. Tidak pernah jadi kuning, tapi pisang enak, pisang manis. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan punya cara banyak untuk mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Tuhan punya cara 1000 macam cara untuk memberkati saudara dan saya. Yang penting kita iman ini percaya kepada Kristus dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena iman orang percaya itu bukan iman iman dengan liar atau semau pikiran kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan. Iman orang percaya itu, iman itu mengandung arti bahwa iman orang percaya itu memegang janji Tuhan. Iman orang percaya itu memegang janji Tuhan, memegang firman Tuhan, meyakini firman Tuhan ini bahwa ini adalah ja dan amin. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Syarat daripada iman itu artinya ada 3 syarat, ada banyak syarat. Bapak-bapak hamba-hamba Tuhan jadi ada banyak, bapak-bapak bisa lihat. Tapi syarat yang penting untuk melihat janji Tuhan, yang pertama adalah menyangkal diri kita. Siapa saya? Sehingga Tuhan pakai saya. Kita menyangkal diri. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak seperti mereka. Saya ini biasa-biasa, saya ini tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan pakai saya. Jadi Tuhan tolong menyertai saya. Taruh hidup ini di hadapan Tuhan. Persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memakai kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus katakan,
biar aku semakin kecil dan Kristus semakin bertambah-tambah. Ya, itu tipe orang yang menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Orang yang ingin dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan secara heran dan luar biasa. Kita harus bayar harga. Kalau hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah bayar harga tapi rebut jabatan sana sini, itu perlu bertobat. Mimpi untuk jadi ketua klasis, ketua koordinator dan lain-lain tapi yang kau tidak pernah bayar harga, itu perlu bertobat. Orang mau menjadi pemimpin gereja, pemimpin di mana saja, kita perlu pikul salib, kita perlu menderita, kita perlu ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan dan di situ Tuhan akan membawa kita, mengangkat kita. Karena Alkitab berjanji, aku memilih kamu bukan untuk menjadi ekor. Aku memilih kamu untuk menjadi kepala. Firman Tuhan itu akan digenapi kembali kepada iman kita memegang janji Tuhan. Yang berikut, syarat yang berikut adalah kita tidak berbuat dosa. Orang yang berkompromi dengan dosa jangan pernah berpikir, jangan pernah bermimpi engkau diberkati oleh Tuhan. Jangan bermain-main dengan dosa, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang ingin dipakai, diurapi oleh Tuhan, mari jaga kekudusan dan kesucian hidup kita. Ya, kalau tidak ada kesucian dan kekudusan, kuasa dan urapan Tuhan tidak akan turun. Tuhan Allah bilang kepada Musa, Musa lepaskan kasut dulu baru engkau mendekat. Kalau engkau memakai kasut, tidak boleh mendekat karena tempat di mana engkau berdiri, tempat itu adalah kudus. Gereja ini adalah gereja yang kudus, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja Kimi di Tanah Papua hadir dan ada hari ini bukan kebetulan, ada dalam rancangan Tuhan yang besar. Hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kami mau bekerja melayani Tuhan di dalam gereja ini, mari kita menjaga kekudusan dan kesucian hidup kita. Ya, bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah apabila kita sudah berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan dan kita membuktikan iman kita kepada Kristus dan kepada orang lain dan orang lain sudah melihat iman kita, pelayanan kita, perbuatan kita, maka bagian yang terakhir di sini firman Tuhan berkata begini, jadilah bagimu seperti yang engkau kehendaki. Haleluya. Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Ketika seorang perwira datang menghadap Yesus dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, sampaikan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit dia akan sembuh, karena aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Tuhan Yesus bilang apa, Bapak pendeta-pendeta? Tuhan Yesus bilang, jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Kita sudah beriman, kita sudah percaya dan kita sudah melakukan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita hanya berpikir menginginkan sesuatu yang kita harapkan. Tuhan sudah pakai orang kirim berkat, sudah ada tiba di rumah. Ada amin. Haleluya. Banyak pendeta sudah alami itu, termasuk saya yang bicara. Kalau saya tidak alami, saya tidak bicara di sini. Haleluya. Haleluya. Yang berikut adalah Abraham, karena dia beriman, dia secara tidak sadar, secara tidak sengaja, dia melayani malaikat Tuhan. Ketika Abraham duduk di Mamre di bawah pohon, di depan tendanya, di situ ada 3 orang lewat. Abraham bilang, mari tuan-tuan istirahat sebentar. Panggil duduk, basuh kaki mereka, kasih minum air. Dia kembali ke rumah. Masuk dalam kemah, dia keluar kembali. Dia sampaikan bahwa tuan-tuan, roti sedikit lagi sudah jadi. Daging sudah sedikit lagi nanti angkat dari kuali. Jadi tuan-tuan tunggu sebentar, nanti makan kenyang baru jalan. Padahal bujang-bujangnya sementara masih kejar-kejar domba di kandang. Sarah masih tapis-tapis tepung, belum masuk di oven. Tapi dia bilang sudah jadi, sedikit lagi makan. Abraham ajak cerita. Barang jadi, sudah ada di depan. Setelah makan, apa yang mereka lakukan? Ketika kita kembali lagi yang kedua kali, apa yang terjadi? Istrimu Sarah akan mengandung. Haleluya. Haleluya. Iman orang-orang percaya yang ada di dalam Alkitab yang kita belajar sama-sama.
Kuasa yang sama yang Abraham nikmati, Ishak menikmati, Musa menikmati, para hamba-hamba Tuhan menikmati. Kuasa Tuhan yang sama itu tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan itu menjadi nyata terus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Amsal Salomo pernah berkata, hatiku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dia seorang raja. Dia punya hikmat yang luar biasa, Tuhan pakai, Tuhan urapi. Dia punya kepintaran yang luar biasa, dia punya kekayaan yang luar biasa, dia punya pasukan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, dia tidak bilang, aduh Bapak capek, Bapak urusan banyak, Bapak ada urusan luar negeri, Bapak urusan dalam negeri segala macam. Tetapi Amsal Salomo katakan, hatiku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita beri aplaus dulu. Haleluya. Haleluya. Bapak-bapak hari ini kadang-kadang anak-anak, mama nanti pergi ke gereja karena bapak ada sibuk, ada urusan dinas. Haleluya. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan, mari memberikan waktu sepenuhnya untuk Tuhan dan waktu lain untuk kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10, di sana ada satu pujian yang indah yang dinyanyikan oleh Mazmur Daud, yaitu lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan dalam acara penutupan raker ke-1 pada momen yang berbahagia ini, saya mengajak kepada bapak ibu untuk kita mengubah kacamata kita, mengubah cara pandang kita. Kita berubah dengan kacamata iman. Iman itu sangat penting saudara-saudaraku. Waktu itu ketika saya mendengar orang bahwa banyak penelitian, LIPI juga meneliti, banyak organisasi-organisasi, banyak faksi-faksi kemanusiaan, mereka menerjemahkan, mengartikan bahwa orang Papua 2030 akan punah. 2040 akan punah. Tetapi Bapak Ibu, saya dikuatkan oleh 2 hamba Tuhan. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Beni Gyai. Waktu saya masih aktif mahasiswa di sini, kalau demo saya biasa di depan. Pak Itua bilang begini, Lambert, kau jangan terlalu semangat. Emosi itu tahan. Jangan kau cepat-cepat mau berangkat. Kalau mau menikmati Papua yang baik, damai ke depan, emosi tahan. Ya, itu Pak Beni sampaikan kepada saya. Yang kedua, Pak Beni bilang begini, Lambert, kau jangan sombong dengan kau punya tanah di Yahukimo yang besar, luas. Kau jangan gaya di sana. Jayapura ini ke depan akan berubah. Jadi kau harus punya tanah sedikit 1 pangkal di Jayapura, di Sentani. Ya. Dan saya mendapat kekuatan yang kedua dari Bapak Ketua Sinode hari ini. Saya khawatir, saya bimbang, saya ragu. Ke depan kita akan habis. Tetapi Bapak Ketua Sinode Kimi di Tanah Papua, Bapak Pendeta Tilas sampaikan, berbagai macam cara orang lakukan untuk menghabisi bangsa Israel. 70 tahun di Babel, mereka ditawan, mereka di Mesir, mereka ditawan, ditekan habis-habisan. Anak-anak yang mau bersalin, dokter-dokter sudah didoktrin supaya anak-anak laki-laki yang lahir semua harus dibunuh. Tetapi kenyataannya tidak. Dan sampai hari ini bangsa Israel bangsa yang kecil, tapi ditakuti oleh Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kami harus punya iman besar. Kami harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap. Dia siang malam terus memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang hidup, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala yang agung, Dia gembala yang setia. Dia ada sampai hari ini. Dan Dia Allah yang sama itu akan menuntun gereja ini, menuntun saudara dan saya menuju 100 tahun ke depan. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Kami bersyukur pada kesempatan sore ini. Engkau sudah datang berbicara kepada kami. Hamba-Mu manusia biasa terbatas, sehingga hamba-Mu berbicara sedikit. Tapi Roh Kudus terus menerjemahkan firman Tuhan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam kami melangkah di hari-hari kami yang penuh rahasia ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pengacara. Haleluya. Masih ada semangat lagi? Kita harus tetap semangat karena kita adalah orang-orang benar yang hidup oleh iman. Amin Bapak Ibu. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya akan membaca satu ayat firman Tuhan untuk melandasi acara pelantikan. Pada sore hari ini beberapa pelayan dalam lingkungan gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua akan dilantik oleh BPH Sinode dalam kepangkatannya sebagai pendeta. Melandasinya saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita bahwa ini perkataan dari Rasul Paulus kepada anaknya Timotius dalam 1 Timotius pasal 1 ayat ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bagi mereka yang siap dilantik pada sore hari ini, Bapak Ibu ingatlah bahwa Tuhan telah mempercayakan pelayanan ini dan gerejanya akan melantik Bapak Ibu para hamba Tuhan yang akan menjalankan tugasnya dalam kepangkatan sebagai pendeta. Pembacaan SK oleh Bapak Sekum. Peserta Raker Sinode pertama tahun 2022 yang terkasih, saya sebagai Sekretaris Umum akan membacakan salinan surat keputusan untuk pelantikan evangelis vikaris menjadi pendeta. Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, Badan Pengurus Sinode. Surat keputusan nomor 127 garing BPS garing Kep garing Kingmi garing Romawi 9 garing 2022 tentang pelantikan evangelis vikaris menjadi pendeta bagi pekerja Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua. Dengan rahmat Tuhan, Badan Pengurus Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat kerja Sinode 1 tentang penetapan pelantikan pekerja gereja dari evangelis vikaris menjadi pendeta pada lingkungan Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Memutuskan menetapkan pertama, mentabiskan nama-nama pekerja Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua dari jabatan evangelis vikaris menjadi jabatan pendeta di lingkungan Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Kedua, menerima dan menjalankan tugas-tugas kependetaan sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Ketiga, nama-nama yang akan dilantik untuk jabatan pendeta terlampir dalam keputusan ini. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jayapura 28 September tahun 2022, tertanda Ketua Sinode Pendeta Tilas Mom MTH, Sekretaris Pendeta Domingus Y. Pigai MTH. Untuk nama-nama selanjutnya saya serahkan kepada acara untuk menyebutkan nama-nama. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang nama dipanggil, khususnya para hamba Tuhan yang namanya dipanggil bisa maju ke depan. Pertama adalah Vikaris Domi Kogoya
kedua Vikaris Itondol Gwi Jangge. Yang ketiga Vikaris Eliana Gwi Jangge. Bapak Ibu, para pelayan bisa mengambil tempat di depan. Yang keempat Vikaris Lazarus Dimi. Yang kelima Vikaris Salomina Yolemal. Yang keenam menghadap ke sidang kepada umat, ya. Yang keenam adalah Vikaris Melkias Immanuel Runtuboy STH. Yang berikut Vikaris Edi Dewelek Espak. Berikut Vikaris Richard Onesias di Momo Mau STH. Yang berikut Vikaris Yairus Elokpore STH. Yang berikut adalah Vikaris Warius NMB Esos. Kepada para hamba Tuhan, Bapak Ibu yang namanya telah dipanggil harap segera maju, dan selanjutnya kepada BPH Sinode diberi kesempatan untuk melakukan pelantikan atau pentabisan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Dalam raker ini kami sudah selesai, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang datang untuk dilantik. Jadi ini bukan hamba-hamba Tuhan baru, tetapi hamba-hamba Tuhan yang sudah lama melayani di ladang Tuhan, dan hari ini hanya kasih naik kelas saja ya. Pelayanannya sudah jalan, kita kasih naik kelas. Oleh sebab itu kami akan mentabiskan. Kami akan angkat satu lagu melayani, dan doa ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Jalemakem. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih sungguh. Mari kita di dalam nama Yesus Kristus
atas nama Gereja Kemah Injil di tanah Papua, anak-anakmu yang berdiri di hadapanmu ini, kami juga meletakkan tangan atas mereka. Dan mereka ada di bawah tangan kami. Urapilah Roh-Mu yang kudus melalui tangan kami. Dengan demikian mereka pergi melakukan dengan penuh urapan Roh Kudus dan penuh kuasa. Dan mereka akan pergi melayani engkau di dalam ladangmu. Yaitu mereka akan membaptis. Mereka akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mereka akan melakukan persembahan anak. Mereka juga akan melakukan pernikahan. Mereka juga akan melakukan penguburan orang dipanggil Tuhan. Dan seluruh umat mereka akan melayani dengan penuh tantangan. Mereka akan hadapi di sana. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu yang maha kudus. Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau membimbing mereka. Engkau menuntun mereka ini. Dengan penuh kuasa dan mujizat terjadi di sana. Dengan demikian penghuni bumi di generasi ini menjadi penduduk surgawi. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang maha kudus. Dan kami melantik mereka hari ini di dalam nama Bapa dan di dalam nama kasih Kristus Yesus. Dan di dalam nama penyertaan Roh Kudus. Menyertai kamu sekalian. Memimpin kamu sekalian. Mengawasi kamu sekalian. Dan memberkati kamu sekalian. Haleluya. Amin. Baik, para pekerja Tuhan, kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus sebagai penebus bagi dosa-dosa kita. Dan hari ini kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau memberi dan mensyukuri seluruh pemberian Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita masing-masing. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234 dan akan dilanjutkan dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Kemenangan Iman nomor 234, hitung berkat-Mu. Waktu kita hitung, kita pasti bersuka cita. Karena Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Bila taufan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscayakan ku boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Bapak Ibu yang di depan, ini adalah persembahan Eva Mokai yang diperuntukkan bagi Merauke. Sementara kolekte masih sedang berjalan. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berman. Hitunglah berkatnya tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli.
3. Rindukan kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal. Dipenuhi hari ini di hatimu, lepaslah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lepaslah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu Seperti terus. corong yang mengalir, alirannya selalu terus. Demikianlah nikmat-Mu, janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lepaslah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lepaslah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita menyanyi ayat yang pertama kembali. Rindukan kau. Rindukan kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang Persembahan bisa dibawa ke depan. Dipenuhi hari ini di Para petugas hatimu, yang membawa persembahan bisa dibawa ke depan. seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lepaslah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita telah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur, Tuhan akan melipat gandakannya. Menjadi sesuatu yang besar untuk kemuliaan namanya. Doa syukur akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martin Mauri STH. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Bapak Ibu peserta rapat kerja ke-1 Sinode Kingmi di Tanah Papua yang saya kasih, mari kita satu dalam doa. Kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya langit, punya bumi, punya sorga, dan menyiapkan neraka bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu mengucap syukur karena Engkau telah menetapkan hari-hari di dalam rapat kerja ini untuk diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengantarkan umat-Mu, hamba-hamba-Mu dengan selamat ke tempat ini. Kami terlalu percaya Engkau pun akan hantar dengan selamat pulang ke daerah-daerah pelayanan, tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah menyokong dengan rela, mengasihi Tuhan, menopang jalannya rapat kerja ke-1 Sinode Kingmi di Tanah Papua. Biarlah mereka mengalami berkat berkelimpahan dari tangan kanan yang telah memberi. Mereka kembali menerima dari tangan kanan Allah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Semua seksi di dalam kepanitiaan, Tuhan berkati Bapak Ketua Panitia dan jajarannya. Sampai kepada seksi-seksi yang telah bekerja berjeri lelah. Biarlah Tuhan memberkati sampai kepada keamanan, kebersihan. Kami semua akan pulang, tapi panitia kebersihan akan bekerja membersihkan, merapikan kompleks ini. Tuhan kembali menetapkan berkat yang tentu Tuhan memberi bagi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih.
Kami menyerahkan semua hasil keputusan, rekomendasi-rekomendasi. Biarlah Tuhan beracara di dalamnya, sehingga bukan sekedar tulisan, tetapi akan diterjemahkan di dalam pekerjaan-pekerjaan, kerja-kerja daripada sinode dan seluruh 13 koordinator dan 92 klasis di seluruh tanah Papua. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Akhirnya kami berdoa dan menyerahkan seluruh pelayan altar sepanjang acara ini berlangsung, rapat kerja ini berlangsung. Tuhan memberkati jerih lelah dan kesiapan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh menjadi bagian dan panggilan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Semua yang telah diberikan untuk daerah-daerah yang membutuhkan uluran tangan, kami terlalu percaya semua yang kami beri datangnya dari sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami terlalu percaya orang-orang yang telah memberi dengan sukacita tidak akan pernah pulang kosong, karena hidup kami pasti diberkati. Kami berdoa agar daerah-daerah pekabaran Injil yang mendapat uluran tangan mendapat pertolongan Tuhan secara kelimpahan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Segala pujian dan segala hormat, segala syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat doa ucapan syukur ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang dikasihi, tamu undangan yang sudah bersama-sama sejak awal ibadah ini, kita akan mengakhiri ibadah penutupan Raker Sinode yang pertama di tahun 2022 ini. Kita percaya bahwa apapun terjadi, kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Itu menjadi janji, itu menjadi kerinduan kita semua. Kita kembali ke daerah pelayanan kita dengan semangat yang baru, bahwa aku mau iring Tuhan. Apapun terjadi, panggilan dan komitmen ini terus kita bawa. Kita akan memuji Tuhan bersama dari nyanyian kemenangan iman nomor 302 sebagai sebuah ikrar kita di hadapannya. Aku hendak iring. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sahabat Tuhan, itu rindu dengar. Kita menyanyi ayat pertama dan ayat yang kedua, sesudah itu kita masuk di kornya. Iring Maha Tuhan saja. Iring Maha Tuhan saja. Ada damai sepenuh. Ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah. Ada lain jalan selamat, cuma oleh Iring Maha Tuhan saja di sengsara karena kuasa yang gelap. Iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang gelap. iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang gelap. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Tahu satu kali Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penyembahan kita kepada Tuhan. hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu Aku hendak iring Tuhan. Aku
malam ini malam yang berbahagia bagi Tuhan. Karena rapat kerja Sinode Gereja Kimi Papua yang ke-1 ini, dari awal sampai malam ini Tuhan sudah hadir, dan seluruh rencana yang kami sudah tetapkan, kami minta Tuhan Engkau hadir. Dalam pelaksanaan ini Tuhan berikan kejujuran, ketakutan kami semua, supaya apa yang kami tetapkan ini boleh realisasikan, boleh berhasil. Terima kasih. Ibadah penutup raker ini malam ini kami tutup dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia, dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kami tutup raker ke-1 Gereja Kimi di Tanah Papua malam ini. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hamba Tuhan Pak Pendeta Yosia Tebai, terima kasih telah menutup kita dalam ibadah penutup. Pelayan altar dan kami semua yang ada di depan ini, sekali lagi kita katakan Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengembalikan kepada MC. Bapak Ibu sekali lagi mari kita berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Heni Suarso MPDK beserta tim altar yang sudah melayani Tuhan di ibadah penutup Raker Sinode yang ke-1. Bapak Ibu, firman Tuhan Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal gereja Kingmi di Tanah Papua, sia-sialah kita melayani Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan ikuti bersama laporan Ketua Panitia. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Yahya Lagoan STH MTH dipersilakan. Puji Tuhan. Wah 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 wah. Dengan berkat pertolongan dan kuasa Tuhan selama 3 hari berturut-turut Tuhan sudah jamah kita, Tuhan sudah memberkati kita. Sepanjang Raker Sinode berjalan langsung sampai saat ini kami kembalikan pujian hormat kepada Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan. Dan terima kasih atas mandat Bapak Ketua Sinode Padang Harian yang telah berikan kepada kami untuk kami harus melaksanakan raker ini, sehingga pada akhirnya kami bisa laksanakan dengan sukses menurut saya. Puji Tuhan, sehingga saya akan memberikan laporan keuangan atau sumbangan Bama. Anak-anak Tuhan sudah mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan dalam rapat pertama Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua pada saat ini. Pertama, kita dapat beroleh sumbangan berkat iuran wajib klasis dan iuran wajib peserta dengan koordinator 280.200.000 rupiah. Dana awal dari Badan Pengurus Sinode 350 juta rupiah. Sumbangan dari Bapak Junus Bonda 40 juta rupiah.
Sumbangan dari Ibu Eka Kambuaya 20 juta rupiah. Sumbangan dari Bapak Nikius Bujangke dan Ibu 8 juta rupiah. Sumbangan dari Bapak Petrus Padokapa 10 juta rupiah. Sumbangan dari Bapak Petrus Pigai 10 juta rupiah. Sumbangan dari Ibu Sarah Walak 5 juta rupiah. Sumbangan dari Ibu Jakoba Lopere 7 juta rupiah. Sumbangan Evangelis Frida Wetipo 10 juta rupiah. Juga ada berapa yang tidak masuk. Sumbangan dari anak Otopianus 2 juta 500 rupiah. Sumbangan Bapak Nason 3 juta rupiah. Dengan jumlah total yang kami beroleh adalah 740 juta 200 ribu rupiah. Jumlah atau dana yang sudah digunakan atau pengeluaran. Semua kegiatan yang kami selesaikan secara fisik, konsumsi dengan semua ini 370 juta 522 juta. Kedua 235 juta 800 ribu rupiah. Berikut 129 juta 858 juta dengan total 736 juta 181 ribu rupiah. Saldo kas ada di tangan atau ada di rekening 4 juta 19 ribu rupiah. Sumbangan bahan makanan 1 beras 1 ton, air mineral 100 karton, makanan tradisional atau hasil bumi dari kelas 3 klasis, klasis Jayapura, klasis Kota Jayapura, klasis Kerom. Sumbangan babi berapa anak Tuhan 2 ekor dari klasis Jayapura, 12 kaum profesional atau intelektual 5 ekor dari pengurus sinode atau merangkap panitia 3 ekor. Jumlah babi yang dalam acara ini 12 ekor. Puji Tuhan, itu yang kami memperoleh dana 740 juta adalah gunakan semuanya. Puji Tuhan, dana ini sudah meresap atau sudah digunakan. Semua dapur, jalan ini ada anak Tuhan yang sudah ratakan, tidak masuk dinilai. Tenda Bapak Nason Uti yang sudah bertanggung jawab tidak masuk nilai di sini. Kemudian termasuk dekorasi yang ada di kain depan ini menjadi aset untuk tinggalkan
di STT menjadi menjadi aset untuk kita gunakan kegiatan-kegiatan atau event-event yang berikut. Juga ada sekitar 100 lebih kasur bantal yang kami sudah beli, itu menjadi aset untuk kita akan terus pakai dalam event-event seperti ini. Dan puji Tuhan, itu yang kami lakukan. Sumbangan anak-anak koordinator tadi 30 juta itu masuk dalam di atas tadi, sehingga saya katakan iuran warib, iuran sumbangan klasis, iuran dari koordinator duga 30 juta. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terus sumbangan-sumbangan kolokte selama kegiatan berjalan atau ebamukai, kami akan memberikan sedikit kepada hamba-hamba Tuhan yang paling dibutuhkan. Sehingga kepada bendahara dipersilakan untuk membagikan teman-teman kita. Ada beberapa Merauke, Asmat, Sorong ada teman-teman gereja yang sudah tenggelam dengan musibah. Ada juga yang pembangunan yang tadi Bapak Ibu sumbang. Itu kita akan menyumbangkan. Dan mungkin itu sebagai pemberian kita semua, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Minta maaf, ini rincian kami, uang pembangunan. Yang tadi kita sumbang itu akan lebih besar. Amplop yang sama yang kita salah kasih. Sehingga itu, tapi yang lain itu rata-rata kami sudah memberikan sumbangan ada 5 juta. Kita sesuaikan kalau yang dianggap 55 juta itu pas, tapi 18 juta itu untuk sumbangan pembangunan panitia konferensi. Jadi ini agak nanti salah sepertinya. Oke, panggil dulu. Baik, terima kasih atas waktu memberikan saya. Saya akan membacakan daerah-daerah yang bermasalah yang tadi sudah disebut dari Ketua Panitia. 5 daerah yang kami hanya sedikit dari perpuluhan atau kolokte yang sudah disumbangkan dari jemaat Tuhan. Yang pertama kami panggil Oke, teman-teman panitia bukan panitia, jemaat Kairos ya, pembangunan di Manokwari. Bapak terima. Anak saya. Silakan. Yang berikut jemaat yang kena musibah di Sorong. Bapak terima sekali jemaat yang terima. Hormat. Yang berikut hamba Tuhan tadi malam bersaksi di Asmat. Asmat. Oke. Yang berikut tadi Merauke ada Okaba, terus Merauke Kota yang minta sumbangan. Ketua klasis datang, silakan atur ini. Kasih ini lagi. Ya. Okaba itu ada 5 jemaat kan, Pak Jemaat. Terima kasih. Ya, terima kasih itu hanya sumbangan dari peserta. Rakersin ada berkat yang teman-teman bisa gunakan
tidak lebih, tetapi apa yang kita bisa buat demi pelayanan Tuhan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan doa, sumbangan Bapak Ibu sekalian. Juga menyampaikan terima kasih kepada panitia, semua seksi yang kerja keras, konsumsi, dekorasi, perlengkapan, juga semua hal yang dibuat. Saya sebagai ketua panitia tidak akan membalas sesuatu. Tapi Tuhan yang punya gereja ini, Tuhan yang punya pekerjaan ini, Dia akan membalas semuanya. Terima kasih terutama kepada pelayan-pelayan Tuhan, seksi kerohanian yang hari pertama sampai tadi setiap acara kadang-kadang sibuk dengan semua komisi-komisi, kita lupa ibadah, tetapi saya rasa raker ini sangat luar biasa. Semua ibadah berkat Tuhan mengalir. Itu saya berdoa Tuhan memberkati yang melayani kita. Terima kasih. Pada akhirnya saya menyampaikan sekali lagi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya 1 tahun berjalan, kemudian tahun 2023 pasti kita akan kembali dengan cara yang sama, dengan pelayanan yang sama, raker yang event yang sama, kumpul di mana nanti akan sesuaikan dengan mandat dari sinode. Sehingga saya kembalikan dengan penuh hormat Bapak Ketua Sinode bisa menutup raker sinode pada hari ini tanggal 28 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Wah, 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 wah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Karena panitia bekerja, maka acara ini boleh terlaksana. Selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Sekaligus akan menutup acara ini dan melepaskan tanda peserta. Untuk itu kami persilakan Bapak Pendeta Tilasmom STH MTH untuk mengambil tempat. Mari Bapak Ibu kita sambut Ketua Sinode kita dengan tepuk tangan yang meriah di malam hari ini. Yang terhormat moderator Dewan Gereja Papua, yang terhormat penasihat sinode, yang terhormat 13 koordinator, 91 klasis, dan seluruh hamba Tuhan, umat Tuhan yang hadir dan ikut raker sampai malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga sampaikan terima kasih kepada panitia, bekerja keras, mulai dari tanggal 26, 27, 28 sampai hari ini bisa selesai dengan baik. Saya tidak ada banyak hal, tapi ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Raker hari ini kami duduk tenang, tidak ada yang ribut, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang apa-apa. Hanya duduk ikut jalan sampai selesai dengan campur tangan Tuhan. Dan kami tinggal kayak di awan-awan, belum sampai di surga jadi. Oleh sebab itu, selesai akhir dari ini kami akan pulang ke tempat pelayanan kami masing-masing. Cara, pikiran, pendapat, kegiatan yang kami buat di tempat ini hari ini, mulai dari sini terus sampai ke tempat tugas masing-masing. Yang berikut saya sedikit sampaikan aturan susunan Badan Pengurus Sinode
Di situ sedikit ada salah. Semuanya baik. Dalam peraturan departemen tidak bisa 2. Kami sudah lakukan 2-2. Sudah terlanjur jalan, kerja baik-baik, aman, dengan kasih. Kamu jalan, karena sudah terlanjur lantik. Di dalamnya kami punya pengurus itu, penasihat, pengurus sinode, departemen, koordinator. Di bawahnya kelasis. Di bawah itu jemaat. Sementara di lapangan dan dalam kesempatan ini saya mau sampaikan, departemen punya koordinator. Ada di koordinator-koordinator. Itu belum ada aturan. Kalau memang itu kebutuhan, jalan sesuai dengan kebutuhan. Dia tidak masuk dalam susunan kabinet sinode, itu tidak ada. Itu tidak boleh. Kami tidak mau, kami punya departemen kaki tangan kami yang mau membantu kami juga punya kaki tangan panjang, itu tidak ada, itu aturannya begitu. Jadi ini saya sampaikan supaya dengar, mengerti dan pergi. Kalau tujuan susunan itu hanya sampai di departemen, departemen menerjemahkan hasil keputusan-keputusan konferensi yang sinode punya itu dan sampaikan kepada lapangan, kepada kelasis, kepada hamba-hamba Tuhan di bawah. Oleh sebab itu bagian di situ jangan sampai salah. Itu organisasi. Jadi saya sampaikan. Itu aturan. Yang berikut saya mau sampaikan, hamba-hamba Tuhan pulang dari sini pasti turun ke pelayanan. Melayani di berbagai macam tempat. Pegawai negeri kembali ke kantornya masing-masing. Gembala pendeta pergi ke gerejanya masing-masing. Sampai di sana bukan tugasnya hanya jadi pegawai negeri dan masuk ke luar kantor, tidak. Berkhotbah kepada teman lain, saudara lain yang ada di kantor situ, teman di situ. Hamba-hamba Tuhan jangan perlu mimbar. Jangan khotbah. Bukan jangan, tapi khotbah bisa jalan. Tetapi lihat juga orang menderita, orang sakit, orang di lembaga, orang yang sedang lapar. Itu tugas hamba Tuhan. Tugas Tuhan Yesus berapa itu? Tugas Tuhan Yesus banyak toh. Bukan gembala saja, gembala tapi dia juga guru, guru tapi dia juga dokter dan lain-lain sebagainya. Itu pendeta punya tugas. Pengalaman saya ke Membramo, saya pernah kasih obat ke orang sakit. Saya pernah suntik orang, walaupun saya tidak sekolah di Menteri. Karena di situ tidak ada orang. Saya gembala aja, saya harus bikin. Saya pernah mengajar. Dan itu yang saya sampaikan bahwa semua bagian ambil alih. Kalau tidak ambil alih, bagian lain nanti iblis ambil alih. Oleh sebab itu kita jaga. Yang berikut, kader kami, bupati kami, Bapak Eltinus Somaleng dituduh sebagai korupsi karena pembangunan gereja Mil 32 dan hari ini ada di tahanan KPK. Kemarin dia SMS. Umat Kingmi di tanah Papua selamat sukses raker yang ke-1. Gereja Kemanjil Kingmi di tanah Papua. Saya mau sampaikan dalam SMS, saya sampaikan bahwa saya dituduh bukan karena korupsi. Oleh sebab itu, saya ditangkap karena korupsi, itu saya tidak. Saya orang bersih. Tetapi kalau ditangkap karena pembangunan gereja, saya siap disalibkan. Itu beliau punya kata-kata. Hanya alasan pembangunan gereja baru ditangkap, saya siap disalibkan. Karena Tuhan Yesus juga disalibkan. Dan akhir kata dia bilang, umat Kingmi, tolong doakan untuk saya. Hari ini proses orang ke pengacara
mau bawa ke tempat yang mau selesaikan atau mau berbicara tempat itu, dia punya data lain kurang. Tunda ke tanggal 6. Tanggal 6 akan putuskan di situ apakah dia masuk ke penjara atau dia vonis untuk lepas. Kesempatan itu saya sebagai ketua sinode saya pesan kepada Bapak Ibu minta doa untuk Bapak Eltinus Omaleng. Karena itu umat kita. Walaupun orang pencuri, orang berdosa, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk orang berdosa. Kita doakan. Dan selanjutnya terima kasih Bapak Ibu sudah duduk sampai capek memutuskan segala sesuatu untuk kita menjalankan dalam 1 tahun ini. Oleh sebab itu keputusan ini bukan saya sendiri, Badan Pengurus Sinode sendiri kerja, tetapi mulai dari pengurus sinode, departemen, koordinator, kelas sampai kepada jemaat. Keputusan raker sinode menyusul ke belakang. Bapak Ibu silakan sampai di kampung menunggu kapan hasil keputusan tiba. Baik, puji Tuhan, kami melepaskan kartu tanda peserta. Untuk sekarang oleh sebab itu saya beri waktu kepada panitia untuk melepaskan kartu. Buka dulu. Ya Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah. Dengan demikian Bapak Ibu peserta sekalian boleh melepas juga bersama-sama name tag yang tergantung di leher kita semua. Dengan demikian berakhirlah raker kami sehingga kami menutup raker Sinode ke-1 Gereja Kemanjel Kingmi di Tanah Papua pada tanggal 26 sampai 28 sore hari ini. Kami menutup di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Haleluya, berikan kebahagiaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, dengan ditutupnya acara Raker Sinode 1 Gereja Kingmi di Tanah Papua, maka berakhir sudah seluruh rangkaian rapat dari tanggal 26 hingga detik ini. Kiranya apapun yang sudah kita bicarakan, apapun yang sudah kita programkan dan rekomendasikan, itu akan dikerjakan oleh kita dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu mendengarkan nasihat daripada Bapak saya, bahwa masuk surga Tuhan tidak akan bertanya berapa harta kekayaan yang kita kumpulkan selama hidup, berapa banyak daripada kekayaan dunia ini yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan hanya akan tanya, berapa jiwa yang kau bawa untuk saya. Kerjakan keselamatanmu, bertanggung jawab bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Oke. Sampai Bapak Ibu sambil kita salam-salam. bertemu, sampailah Kami dari pengurus sampaikan, kita ketua-ketua koordinator tolong pergi ke sekretariat di sana. Penasihat